Oh iya, internetnya tadi keputus sebentar, maaf ya. Udah, dari berbagai hambatan itu, yang dari resisten resisten individual dan resistensi organisasi, ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Ini hampir semuanya datang semua ya. Selagi masih mikir pertanyaan, berarti artinya masih belum bingung kan ya? Berarti masih jelas kan? Selagi nunggu kebingungannya teman-teman datang, kita lanjut lagi ke ya, nggak ada soal ujian jawabannya apa. Lanjut ke cara mencegah dan mengatasi masalah yang muncul terhadap perubahan itu sendiri. Karena kalau ada perubahan, pasti kan ada masalah yang akan muncul kan. Pasti ditakutkan adanya perubahan itu pasti akan mengakibatkan atau berdampak terhadap hal lain di dalam organisasi itu sendiri. Yang pertama adalah ada beberapa cara untuk kita mencegah dan mengatasi masalah yang muncul. Yang pertama adalah pendidikan dan komunikasi. Di sini, kita dibutuhkan kemampuan seseorang untuk bisa memberikan penjelasan secara tuntas tentang latar belakang, tujuan, akibat, dengan diadakannya perubahan kepada semua pihak. Komunikasikanlah semua hal itu dalam berbagai macam bentuk, entah itu diskusi, laporan, presentasi, ataupun ceramah terhadap satu sama lain, sehingga masing-masing dari orang itu akan mengerti kenapa sih alasannya harus ada perubahan. Jadi semua mereka itu mendapatkan informasi yang sama atau pendidikan pelatihan yang sama, dan dia juga melakukan proses komunikasi satu sama lain. Yang selanjutnya adalah partisipasi. Di sini juga dibutuhkan adanya kegiatan di mana kita saling mengajak serta semua pihak untuk mengambil keputusan. Peranan pimpinan di sini bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Dalam artian dia hanya sebagai mediator dalam mediasi pengambilan keputusan. Berikan kesempatan kepada anggota organisasi untuk mengambil keputusan. Itu lebih ke arah demokratis. Sehingga kita bisa tahu kebutuhan masing-masing dari individu itu apa sih. Nah, selanjutnya adalah memberikan kemudahan dan dukungan. Jika karyawan takut atau cemas, lakukan konsultasi atau bahkan beberapa tindakan khusus terhadap karyawan itu. Berikan dia pelatihan-pelatihan yang bisa mengurangi rasa cemas dan takutnya dia terhadap perubahan itu sendiri. Cara ini memang mungkin membutuhkan banyak waktu ya, dalam artian kita fokus pada individu-individu tertentu yang dia, kenapa sih dia kok nggak mau berubah? Nah, itu pasti akan memakan waktu kan. Nah, sehingga proses dalam organisasi itu sendiri terhambat, tetapi cara itu juga efektif karena itu bisa mengurangi tingkat penolakan dari setiap individu-individu. Apanya Mbak Yatini yang hilang? Suaranya nggak jelas lagi ya? Suaranya nggak terdengar. Yang lain jelaskan ya. Sambil nunggu Mbak Yatini,
Kita lanjut ya. Nanti Mbak Yati ini kalau sambil jalan-jalan mungkin agak geser ke belakang, geser ke samping gitu biar sinyalnya jelas. Cara yang selanjutnya adalah kita melakukan negosiasi. Kita bisa melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang menentang perubahan. Cara ini bisa kita lakukan jika yang menentang mempunyai kekuatan yang tidak kecil, misalnya dengan serikat pekerja. Tawarkan alternatif yang bisa memenuhi keinginan mereka. Jadi kita negosiasi sama dia, lebih ke arah bagaimana kita mengetahui apa sih kemauannya dia. Akhirnya kita bikin kesepakatan. Kalau ada perubahan, maka kamu akan memperoleh ini atau memperoleh ini. Kayak gitu. Selanjutnya adalah manipulasi dan kooptasi. Manipulasi adalah menutupi kondisi yang sesungguhnya. Misalnya, kita bisa menjelaskan bahwa fakta itu tampaknya akan lebih menarik, tidak mengutarakan hal-hal yang bersifat negatif sehingga banyak menimbulkan ketidakinginan untuk berubah, serta menyebarkan rumor. Halo? Halo, tes. Lanjut ya. Nah, yang selanjutnya adalah kooptasi, yaitu dilakukan dengan cara memberikan kedudukan penting kepada pemimpin penentang perubahan dalam pengambilan keputusan, yaitu kita mempertimbangkan ini lebih ke arah kalau dia adalah orang yang memiliki jabatan tertinggi atau dia memiliki keahlian yang kita butuhkan, sangat kita butuhkan di organisasi, maka kita menempatkan dia menjadi salah satu orang yang mengambil keputusan dalam proses perubahan. Yang cara terakhir dalam mencegah dan mengatasi masalah yang muncul adalah kita melakukan secara paksa, yaitu cara ini boleh diambil jika cara-cara sebelumnya itu tidak mampu berbuat banyak atau tidak bisa menyelesaikan masalah. Oh iya, Yohanes. Makasih infonya. Nah, suatu saat kita juga harus bisa bersifat keras terhadap bawahan ataupun kita bersifat tegas. Bukan keras ya, lebih ke arah tegas terhadap proses organisasi. Sehingga kita bisa melakukan pemberian ancaman dan menjatuhkan hukuman atau sanksi bagi siapapun yang menentang dilakukannya perubahan itu sendiri. Dan itu bisa kita lakukan bukan semena-mena karena kita memiliki kedudukan. Tapi ketika kita jadi manajer, kamu bisa melakukan hal itu sebagai pilihan terakhir ketika orang-orang lain itu dan kamu terutama sebagai seorang manajer itu tahu pasti apa yang terbaik bagi organisasi menurutmu di masa depan, bukan semena-mena karena kamu memiliki kedudukan yang tinggi sehingga kamu bisa melakukan paksaan, tetapi kamu lebih ke arah di mana kamulah yang tahu bagaimana kondisi ini harus diselesaikan. Intinya kenapa sih kita melakukan perubahan? Sudah pasti kan kita ingin melakukan perubahan itu karena kita menginginkan
perubahan yang positif pula terhadap organisasinya kita. Dimanapun dan di bidang apapun, setiap orang atau organisasi harus berjuang untuk memperoleh keberhasilan. Oleh karena itu, mereka harus memiliki yang pertama, keberanian. Di mana keberanian itu diperlukan untuk mengambil keputusan yang sulit dalam mengatasi ketidakpastian, ketakutan, dan segala resiko yang bisa mencegah seseorang untuk mengambil keputusan untuk melakukan suatu perubahan. Imajinasi, perasaan di mana kita berani melawan resiko itu diperlukan untuk melihat ke arah mana perubahan kita itu ingin kita lakukan. Komitmen diperlukan untuk setiap hal ataupun kegiatan yang telah kita ambil atau telah kita putuskan. Sehingga kita harus memiliki keberanian dalam mengatasi kesulitan, berbagai hambatan, dan masalah. Yang kedua adalah transformasi mindset, yaitu hal ini dilakukan untuk melakukan perubahan, diperlukan perubahan dalam cara berpikir tentunya. Mereka menganjurkan pada pimpinan perusahaan yang akan membawa perubahan dalam organisasi yang mereka pimpin untuk memprioritaskan perubahan mindset para karyawan mereka. Usaha untuk mengubah cara pikir para karyawan ini, contohnya bisa dilakukan melalui training. Sehingga kita itu bisa memberikan sikap atau contoh terhadap karyawan bahwa perubahan ini bukan merupakan suatu hal yang menakutkan, tapi kita justru karena kita berubah, kita memiliki peluang-peluang ini loh. Nah, itu yang harus ditunjukkan terhadap karyawan, sehingga dia mengalami perubahan mindset atau cara berpikir. Selanjutnya adalah sense of urgency, yaitu kita menimbulkan rasa di mana penting sekali untuk melakukan suatu perubahan. Sense of urgency ini bisa muncul dari kondisi krisis, kegagalan, masalah, ancaman bangkrut, ataupun kebingungan yang dialami seseorang ataupun sebuah perusahaan. Sedangkan visi yang jelas bisa diformulasikan dan dikomunikasikan dengan jelas kepada seluruh jajaran yang terlibat dalam pelaksanaan perubahan agar bisa saling bekerja sama untuk memperoleh tujuan bersama-sama. Jadi, sense of urgency ini kita lebih ke arah bagaimana kita mementingkan apa yang harus kita lakukan sekarang. Karena kondisi ini biasanya itu muncul ketika kita benar-benar sudah merasa terancam dalam organisasi. Jadi kita hanya berpikir, aku harus mengambil keputusan untuk memperbaiki kondisi ini, atau tidak makin memperburuk kebangkrutan yang akan aku alami. Nah, itu adalah berbagai cara di mana yang bisa kita lakukan untuk meraih keberhasilan dalam perubahan itu sendiri. Jadi kita pertama harus berani. Kita harus yakin terhadap apa yang akan kita lakukan. Selanjutnya, kita juga harus mengubah mindset kita bahwa apa yang kita lakukan ini adalah baik untuk organisasi ataupun perusahaan. Selanjutnya adalah sense of urgency ini, bahwa ini adalah merupakan suatu hal yang penting dan sangat dibutuhkan oleh organisasi. Karena ini bisa menyelesaikan masalah di mana kita tidak akan mengalami kekritisan lagi, mengalami masalah yang lebih besar, ataupun ancaman kebangkrutan dalam organisasinya kita.